warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Priyanti. NIM saya 4125111071. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah beligiren yang sering berasal dari kata Latin belum gerere yang berarti melakukan perang. Dalam hukum internasional, beligiren merujuk pada pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam suatu konflik bersenjata, baik itu negara maupun kelompok non-negara yang diakui memiliki status tertentu dalam hukum perang. Secara klasik, beligiren adalah negara yang berperang satu sama lain atau kelompok pemberontak dalam suatu negara yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diakui sebagai pihak yang berperang. Syarat pengakuan beligiren: suatu kelompok pemberontak dapat diakui sebagai beligiren apabila memiliki organisasi yang jelas dan terstruktur, menguasai sebagian wilayah secara efektif, maupun menjalankan pemerintahan de facto, mematuhi hukum perang internasional. Pengakuan ini biasanya diberikan oleh negara lain atau komunitas internasional dan memiliki konsekuensi hukum penting seperti hak untuk diperlakukan sebagai pihak yang sah dan dalam konflik. Kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional. Dalam praktiknya, pengakuan beligiren sering dikaitkan dengan lembaga internasional seperti International Committee of the Red Cross yang berperan dalam memastikan penerapan hukum humaniter. 2. Individu sebagai subjek hukum internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya mengakui negara sebagai subjek utama. Namun, seiring perkembangan zaman, individu juga diakui sebagai subjek hukum internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Peran individu dalam hukum internasional. Individu memiliki dua posisi penting sebagai pemegang hak, misalnya hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM. Sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, individu dapat dihukum atas kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan internasional seperti International Criminal Court memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional berat. Contoh kasus, seorang pemimpin militer dapat diadili secara internasional jika terbukti melakukan pelanggaran hukum perang. Individu juga dapat mengajukan gugatan ke lembaga HAM internasional jika haknya dilanggar oleh negara. Dengan demikian, individu bukan lagi objek pasif, melainkan aktor aktif dalam sistem hukum internasional. 3. Perusahaan transnasional dalam hukum internasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara dan memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global. Contoh perusahaan transnasional antara lain Apple, ExxonMobil. Karakteristik perusahaan transnasional beroperasi lintas negara, memiliki kantor pusat di satu negara dan cabang di negara lain, menguasai sumber daya ekonomi dalam skala besar. Status dalam hukum internasional berbeda dengan negara. Perusahaan transnasional tidak sepenuhnya dianggap sebagai subjek hukum internasional, namun memiliki peran penting dan diatur melalui berbagai instrumen hukum internasional. Tanggung jawab perusahaan transnasional dalam perkembangan modern. Perusahaan transnasional memiliki tanggung jawab dalam hak asasi manusia. Tidak boleh melakukan eksploitasi tenaga kerja atau pelanggaran HAM.
Lingkungan harus menjaga kelestarian lingkungan dalam operasionalnya. Hukum nasional dan internasional tunduk pada hukum negara dan tempat beroperasi dan standar internasional. Pedoman penting terkait ini adalah UN Guiding Principle on Business and Human Rights yang dikeluarkan oleh United Nations. 4. Hubungan antara belligerent individu dan perusahaan transnasional. Ketika subjek ini saling berkaitan dalam konteks hukum internasional modern, dalam konflik bersenjata, belligerent wajib mematuhi hukum humaniter internasional. Individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran. Perusahaan transnasional bisa terlibat secara tidak langsung, misalnya melalui penyediaan logistik atau sumber daya. Dalam hak asasi manusia, individu adalah pemegang hak. Negara dan perusahaan wajib menghormati hak tersebut. Pelanggaran dapat dibawa ke forum internasional. Dalam globalisasi, perusahaan transnasional memiliki kekuatan besar yang kadang melebihi negara. Individu dapat terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan. Hukum internasional berperan sebagai pengatur keseimbangan. Status belligerent ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Dengan adanya pengakuan tersebut, kelompok belligerent dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum perang internasional, seperti kewajiban untuk mematuhi Konvensi Jenewa serta perlakuan terhadap kombatan dan warga sipil. Selain itu, mereka juga dapat menjalin hubungan terbatas dengan negara lain, misalnya dalam bentuk perundingan atau perjanjian tertentu yang berkaitan dengan konflik. Dengan kata lain, status belligerent merupakan jembatan antara status pemberontakan domestik dengan subjek hukum internasional yang lebih formal. Jika mengaitkan konsep ini dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM, maka muncul pertanyaan apakah OPM dapat dikategorikan sebagai belligerent. Secara faktual dan hukum OPM belum memenuhi syarat-syarat tersebut. OPM memang memiliki struktur organisasi tertentu, namun penguasaan wilayah tidak stabil dan tidak bersifat efektif secara terus-menerus. Selain itu, OPM juga belum mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara utuh atas wilayah tertentu. Yang paling penting, tidak terdapat pengakuan resmi dari negara lain terhadap OPM sebagai pihak belligerent. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum internasional OPM lebih tepat dipandang sebagai kelompok separatis atau pemberontakan dalam rangka hukum nasional Indonesia. Kesimpulan, dalam hukum internasional modern, subjek hukum tidak lagi terbatas pada negara. Belligerent individu dan perusahaan transnasional memiliki peran masing-masing. Belligerent berperan dalam konflik bersenjata dan diatur oleh hukum perang. Individu diakui sebagai pemegang hak sekaligus pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Perusahaan transnasional menjadi aktor penting dalam ekonomi global dengan tanggung jawab terhadap hukum dan HAM. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional semakin kompleks dan dinamis, menyesuaikan dengan realitas global yang melibatkan berbagai aktor lintas negara. Sekian penjelasan saya tentang materi hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.